Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumber, ketemu lagi di Peta Isu bersama Febri. Dunsana Info Sumber, beberapa hari terakhir publik Sumatera Barat menyoroti pemberitaan mengenai seorang mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang dijemput oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat setelah terlibat dalam aksi demonstrasi. Peristiwa tersebut memunculkan beragam respon, mulai dari kekhawatiran mengenai kebebasan berekspresi hingga perdebatan mengenai mulai dari kewenangan dan prosedur aparat negara dalam merespon aksi mahasiswa. Di sisi lain, Kejati Sumbar membantah adanya intimidasi dan menyatakan pertemuan dilakukan dalam rangka dialog. Terlepas dari perbedaan versi yang berkembang, peristiwa ini kembali mengangkat pertanyaan besar mengenai posisi aktivis mahasiswa saat ini. Apakah ruang kritik bagi mahasiswa ini masih cukup terbuka? Bagaimana mahasiswa menjaga militansi gerakan di tengah berbagai tekanan yang muncul? Hari ini Peta Isu akan membahas tema aktivis mahasiswa dalam tantangan aksi antara militansi dan tekanan. Bersama kami sudah hadir narasumber dosen komunikasi UNAN Muhammad Taufan Arifuddin, yang biasa juga disapa dengan Bung Taufan. Selamat siang Bung Taufan. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Tetap semangat Bung Taufan. Semangat. Kemudian juga sudah hadir bersama kita Koordif Pengkajian Monitoring dan Kampanye PBHI Sumbar Ajo Rido Al-Syukri. Ajo. Kita panggilnya Ajo Rido ya. Ya. Oke, siap. Gimana kabarnya Bang Ajo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Kemudian juga sudah hadir bersama kita Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Semi Sumbar, yaitu Zikri Hutabri. Ya. Selamat siang Zikri. Selamat siang. Selamat siang. Masih semangat dong? Oh, sangat semangat sekali. Nggak apa-apa ketemu kamera kan? Oh, enggak. Nggak apa-apa ya. Biasa, udah biasa. Jemput aja. Untuk informasi Dunsana Info Sumbar, kami juga telah mengundang Kejati Sumbar, namun pihak dari Kejati tidak dapat menghadiri podcast atau peta isu hari ini. Dan kita sama-sama juga sudah melihat bagaimana respon dan bantahan dari Kejati Sumbar. Kami akan membacakan sedikit terkait bantahan dari Kejati Sumbar. Ya, Kejati Sumbar membantah adanya tindakan intimidasi terhadap mahasiswa UIN yang ramai diperbincangkan pada hari Minggu, tanggal 12 lalu, dan Kejati Sumbar mengungkapkan bahwa yang dilakukan hanyalah dialog bersama mahasiswa yang merupakan bagian dari demonstrasi pada hari Jumat sebelumnya. Dan tentunya ini menjadi perbedaan pandangan juga, karena dari pihak mahasiswa itu sudah mengungkapkan bahwasanya ada intimidasi dan tekanan, merasa harus ditandatangani itu surat pernyataan begitu. Nah, tapi akan lebih lanjutnya kita bahas siang ini dengan Semi dulu. Semi dulu deh. Zikri. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi peristiwa tersebut ya bisa dibilang itu adalah penyekapan. Nah, saya mendapatkan info tersebut sekitar jam 2.16 pada hari Sabtu, di mana langsung diinfokan oleh Fadil FR sebagai orang yang disekap. Namun pernyataannya jelas, berapa orang Kejati dengan tidak berpakaian lengkap tanpa surat dengan RT dan lurah setempat itu mendatangi rumah FR dan mengatakan bahwa kalau FR ini harus dibawa gitu. Namun menurut cerita FR begini, ketika dia mau dibawa itu dia sudah menolak, berapa kali sudah menolak. Nah, setelah itu dia katanya mengganti baju, namun orang tuanya atau ayahnya sudah dibawa ke dalam mobil. Akhirnya si FR ini terpaksa untuk ikut, karena kan jelas ini bahwa
kalau kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu, apalagi membawa orang tua, tentunya kita juga tidak bisa pungkiri kita punya hati begitu. Nah, lalu pada jam 2 tersebut langsung dibawa ke Kejati Sumbar, kantor Kejati Sumbar, dan di sana si FR ini mendapatkan intimidasi dan juga interogasi di dalam ruang Kajatinya langsung. Nah, sementara ayahnya ditaruh di luar, artinya anak ini dipisahkan dengan ayahnya, dan juga di dalam ruangan tersebut ada 4 orang dari pihak Kejati dan juga 1 orang yaitu FR sebagai orang yang diintimidasi tersebut. Dan juga bisa kami sampaikan bahwa saya sendiri dan juga beberapa teman-teman OKP se-Sumatera Barat itu menemui Kejati Sumbar pada sekitar jam setengah 6 Di hari yang sama? di hari yang sama. Hmm. Dengan cara yang baik-baik kami menanyakan kepada satpam yang bertugas, teman kami di mana gitu. Nah, di Kejati mereka berdalih bahwa mereka tidak melakukan intimidasi dan juga tidak membawa si FR ini ke dalam kantor Kejati. Namun kami diarahkan langsung ke Kejari Padang. Setelah di Kejari kami sampai, satpamnya pun mengatakan bahwa Kejari tersebut FR tersebut tidak berada di Kejari Padang. Lalu saya mendapatkan info langsung dari Fadil menghubungi gitu. Ternyata dia memang disekap di Kejati Sumbar. Nah, lalu kami pergi ke sana dan bisa dibilang singkat cerita, jam 9 itu kami pengen viral lagi, kami buat viral karena sudah terlalu lama dengan kalimat-kalimat diplomatis dan juga intimidasi di dalam. Sampai beberapa orang aparat itu sudah masuk ya berpakaian preman ataupun berpakaian dinas, diintimidasi di dalam tersebut. Jam 9 kami ingin melaksanakan apalah namanya aksi demonstrasi lanjutan karena teman kami disekap. Sirine berbunyi, lalu langsung Fadil ini dikeluarkan. Dan yang paling membuat saya heran adalah FR ini, saudara FR ini diuji di tes urinnya gitu. Oke, berarti pada saat penjemputan ke rumah FR, ayahnya dulu yang masuk ke mobil, Iya. kemudian baru FR-nya mengikuti karena ayahnya sudah duluan dibawa ke mobil. Kemudian pada saat FR ini pergi dibawa ke Kejati, apakah FR ini sempat memberikan informasi kepada teman-teman Semi bahwasanya dirinya dibawa ke Kejati? Ya, tepat pada jam 2.16 itu saya mendapatkan informasi bahwa beberapa orang dari Kejati yang berpakaian tidak lengkap ya, tidak membawa surat itu pergi ke rumah FR ini, mendatangi FR ini. Nah, tentunya kami sebagai sebagai seniornya di Semi Sumatera Barat sudah siap siaga supaya teman ini jangan sampai diintimidasi dan atau ditangkap lebih lama lagi karena kami juga mengetahui bahwa hal-hal seperti ini juga membuat kami kaget sebenarnya. Berarti yang katanya sempat hilang kontak itu memang tidak ada kabar pada saat dibawa ke Kejati? Ya, memang tidak ada kabar dan juga kami Tidak bisa dihubungi? Kami juga mendapatkan kabar bahwa handphone si FR ini sempat mau diambil oleh aparat Kejati Sumbar. Oke. Tadi disebutkan bahwasanya dia dipaksa untuk tes urin. Kemudian kita juga melihat di berita bahwasanya FR sempat ditarik kerah bajunya, Iya, benar. kemudian juga disuruh menandatangani surat pernyataan, kemudian membuat video permohonan maaf. Apakah benar? Ya, itu bisa saya katakan valid dan sangat benar sekali. Berarti sudah dilakukan pengambilan videonya? Sudah dilakukan pada saat sebelum si FR ini dikeluarkan dari kantor Kejati Sumber. Dari Semi tahu nggak apa isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh FR? Setahu yang saya tahu ya, isinya tersebut
ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah si FR ini jangan sampai demo lagi di Kejati Sumbar gitu. Nah, itu poin yang utama. Nah, selanjutnya saya lupa, intinya itu berhubungan dengan bahwa teman ini tidak boleh bersuara lagi di Kejati Sumbar. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak bisa disahkan oleh hukum. Karena juga kami melakukan demonstrasi tersebut juga sudah bersurat kepada pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi. Nah, saya bisa bilang ruang demokrasi di Sumbar ini sudah dicederai oleh satu surat yang yang harus dan dipaksa ditandatangani oleh si FR ini. Oke. Zikri, apakah tahu kenapa FR yang jadi incaran? Saya menduga ini adalah taktik intelijen dasar sebenarnya. Karena begini, saya sebagai korlap itu sudah mengatakan, bahkan saya sampai bersumpah bahwa saya di sini tidak takut mati, tidak takut diintimidasi dalam bentuk apapun. Di Kejari Padang pada saat demo saya katakan, di Kejati Sumbar saya katakan juga seperti itu. Nah, karena si FR ini adalah orang Padang, atau memang orang Padang asli, maka pesannya jelas, Kejati Sumbar ingin bahwa orang-orang yang demo kemarin itu tidak melakukan demonstrasi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu adalah memberikan pesan melalui penangkapan orang tuanya terlebih dahulu. Jadi pesannya jelas, kalian boleh demo, namun orang tua kalian kapan saja bisa kami jemput. Nah, tentunya ini sangat jelas sekali bahwa yang menjadi incaran mereka adalah orang tua terlebih dahulu untuk diintimidasi dan akhirnya secara tidak langsung anak kan, yang namanya anak dengan orang tua tentunya ada keterikatan batin dan juga berbicara tentang hati yang namanya orang tua, mereka pasti risau dengan hal itu. Artinya ini menurut mahasiswa khususnya Semi adalah bentuk ancaman dari aparat Ya, bentuk terhadap ancaman dan aksi bentuk massa. ancaman dan ultimatum sebenarnya. Oke. Oke, kita ke Ajo dulu, Ajo Rido. Dari perspektif hak asasi manusia, bagaimana PBHI melihat polemik penjemputan mahasiswa UIN ini yang dilakukan oleh Kejati Sumbar yang sedang menjadi sorotan publik sekali saat ini? Ya. Kalau kita melihat dari perspektif hak asasi manusia, apa yang dilakukan oleh Kejati Sumbar itu adalah bentuk pelanggaran HAM gitu. Yang mana itu juga melampaui kewenangannya di dalam menjalankan tugas-tugas. Oke. Kita bisa melihat bahwa kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara itu adalah hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang. Dan itu adalah hak dasar yang tidak bisa dirampas, dibatasi oleh siapapun gitu. Bahkan HAM itu sendiri kan memang tugas negara untuk supervil, untuk memenuhi, menghormati dan melindungi gitu. Jadi kalau seandainya dilakukan tadi, maka ada bentuk pelanggaran HAM yang sangat jelas gitu. Lalu kita melihat bagaimana kejaksaan melakukan, saya kalau melihatnya itu adalah intimidasi. Intimidasi karena apa? Dia memberikan sebuah pesan yang jelas. Kalau Anda melakukan ini, maka ini konsekuensinya gitu. Dan itu juga akan mempengaruhi kepada militansi tadi gitu. Nah, itu ada pertakut yang diberikan kepada kawan kita ini gitu. Dan bagaimana cara memberikan petakutnya itu? Dengan keluarganya. Makanya di keamanan holistik, keluarga juga harus jelas itu identitasnya untuk dilindungi gitu. Ya. Karena biasanya untuk aktivis itu, keluarga yang akan segera diperdaya terlebih dahulu. Kita melihat kan bagaimana kalau di dalam gambaran fantasi ya Bung Tovan ya, superhero itu pasti akan lemah ketika ada orang yang dicintainya disakiti gitu. Nah itu juga saya nggak tahu ini pihak Kejati ini apakah terinspirasi di film itu atau gimana gitu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Kejati adalah pelanggaran HAM dan juga pelanggaran kewenangan yang sangat jelas. Sampai dia melakukan tes urin, apa sih wewenang Kejati di dalam seperti itu? Dan tes urin juga dilakukan bukan di lembaga yang memiliki otoritas. Kabarnya di M Jamil. Iya. Berarti sempat dibawa ke M Jamil? Bukan. Dari pihak yang dari M Jamil. Datang. Iya. Kabarnya di M Jamil. Artinya bukan orang yang memiliki kewenangan yang lebih konkret di dalam melakukan hal itu gitu. Lalu juga melakukan disinformasi
dan delegitimasi dengan cara memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap apa yang telah dilakukan gitu, dengan melakukan siaran pers bahwa yang dilakukan adalah dialog atau mengundang, bukan menjemput. Lah, kalau dialog mengundang ya udah berikan undangan, terserah dia memiliki hak untuk menghadiri atau tidak. Tetapi dilakukan penjemputan itu adalah bentuk intimidasi, bentuk pelanggaran terhadap asasi manusia, yang mana itu adalah bentuk dari kebebasan berekspresi tadi gitu. Dan kita melihat kalau ada seorang penulis atau sastrawan, George Orwell, mengatakan bahwa memang penguasa tipikalnya seperti itu. Dia akan melakukan gangguan terhadap militansi mahasiswa itu salah satunya adalah penguasaan media. Dia menguasai hal seperti itu. Makanya dia bisa melakukan klarifikasi, disinformasi yang disebarkan kepada publik sehingga isu ini menjadi bias dengan bantahan-bantahan yang tadi kita bilang itu adalah sebuah pretensi yang tidak ada dasarnya gitu. Sejak kapan kejaksaan memiliki wewenang menjemput? Terus kenapa lebay sekali melaporkan mahasiswa yang demo hanya karena pagar rusak? Tuh kita tahu gedung DPR, gedung Polda semuanya juga rusak. Lah, uang-uang kita juga nanti bisa dianggarkan dengan pajak yang kita bayar, dan juga nanti anggarannya nggak tahu apakah di-markup juga tidak. Kan lebay sekali Kejati ini gitu. Jadi kita melihat ini ada sebuah gaya baru untuk melakukan pelemahan terhadap gerakan-gerakan mahasiswa dan mencoba menekan militansi mahasiswa itu sehingga dia memiliki daya intelektualnya, daya kritisnya untuk melakukan suara advokasi dan kebebasan berekspresi terhadap isu-isu sosial yang ada gitu. Oke. Bang Ajo, berarti bagaimana membedakan antara proses klarifikasi yang sah dengan tindakan yang dapat diperspektifkan sebagai intimidasi? Ya, kita bisa melihat sangat jelas. Salah satunya adalah pelarangan terhadap kawan-kawannya untuk masuk ke dalam hal tersebut. Itu juga sangat jelas intimidasi. Bahkan pers yang dijamin oleh undang-undang pers, kebebasan pers, dilarang kok masuk gitu. Juga kita mendengar adanya keterlibatan militer di sana. Apa wewenang militer ada di sana? Dan maka kita juga melihat kawan-kawan di video yang beredar itu ada polisi militer berpakaian lengkap di video yang beredar. Dan kawan-kawan ini tidak dibolehkan untuk masuk. Dan kita sama-sama tahu bahwa aksi itu dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa secara bersama. Lalu kenapa hanya yang satu ini? Kenapa tidak diundang bersama ajak dialog? Kalau memang mau mengajak berdialog. Karena mereka ini semua terlibat. Tetapi kalau satu orang yang dilakukan, maka itu ada bentuk intimidasi. Dan kita sama-sama tahu, kalau di dalam teori penaklukan ya, Bung ya, itu pasti akan mencoba melakukan dia itu secara bertahap. Satu-satu, tidak menghadapi secara langsung semuanya gitu. Maka itu jelas clear intimidasi. Oke, Bang Ajo, semangat sekali menyampaikannya. Kita akan bahas lagi nanti. Kita ke Bung Taufan dulu. Bung Taufan, dari perspektif komunikasi publik, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Iya, saya melihat Indonesia ini adalah negara yang setelah reformasi masih dalam kontrol elit politik. Dan elit politik ini bisa ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif. Mereka mengontrol kepentingan-kepentingan mereka agar mereka bisa mencapai tujuan-tujuan mereka yang sangat politis. Dan sejauh ini yang bisa mengontrol mereka, yang bisa mengimbangi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa ada kepentingan-kepentingan yang sangat politis di balik proses kartelisasi Indonesia, ya, istilahnya, adalah sebenarnya gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil ya secara umum. Jadi gerakan masyarakat sipil adalah gerakan-gerakan yang digerakkan oleh
organisasi masyarakat sipil yang memang punya track record yang jelas ya. Misalnya kalau kita lihat banyak dalam penelitian-penelitian di Indonesia ini ada Walhi yang kemudian punya banyak organ-organ pendukung, misalnya PBHI ya. Kemudian ada LBH ya. Ada media-media yang kritis seperti Tempo ya. Sekarang masyarakat sipil bertambah dengan adanya podcast ya, yang kritis, misalnya Bocor Halus. Nah, sekarang Info Sumber nih, ini salah satu masyarakat sipil juga nih, sebenarnya dalam perspektif gerakan sosial ya. Nah, jadi memang dialektika politik ini akan selalu terjadi ya. Ada konflik yang akan selalu terjadi antara elit ya, politik, yaitu mereka yang menguasai sumber daya alam di atas, ya, sumber daya politik yang ada di atas, dan gerakan massa, ya, gerakan masyarakat, gerakan rakyat yang ada di bawah yang dieksploitasi. Ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Peneliti seperti misalnya Pedi Hadis ya, Robinson, Edward Aspinall itu melihat bahwa kekuatan politik elit ini yang disebut sebagai oligarki ini, ya, mereka bisa membeli hukum, ya, mereka bisa di atas hukum. Ya. Jadi salah satu yang membuat Indonesia ini tidak maju karena hukumnya bisa dibeli. Ya. Contoh yang paling dekat hari ini adalah, yang paling aktual hari ini adalah emas 74 kg dan uang miliaran rupiah. Ya. Di mana pelakunya adalah Jampitsus, ya, orang yang dianggap harusnya bisa menyelamatkan hukum. Ya. Dan kemudian terjadi konflik ya, kepentingan yang sangat ekstrim ya, antara kejaksaan dan kepolisian. Dan ini adalah mewakili konflik kepentingan dari elit. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Ajo ya, dan juga kawan kita dari SEMI, intimidasi baik di level nasional dan level lokal itu akan selalu terjadi sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan politik elit, di mana elit berkoalisi, ya, di mana elit membangun sebuah aliansi strategis untuk menaklukkan rakyat, sehingga masyarakat sipil juga harus lebih kuat lagi. Hukum di Indonesia hari ini itu dibeli, ya, elit politiknya di atas hukum, sehingga hukum menjadi tumpul, ya, penegak hukumnya itu menjadi bagian dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Jadi fenomena seperti ini adalah fenomena yang tidak terjadi di Sumber aja, dan ini bukan pertama kali. Ya. Di berbagai daerah, aktivis-aktivis, mahasiswa-mahasiswa diintimidasi oleh elit politik. Mereka membungkam suara-suara kritis, di mana itu tadi adalah kata Bung Hajo tadi adalah hak asasi manusia, ya, adalah human rights kita harus punya kebebasan untuk berekspresi, kita harus punya kebebasan untuk berserikat, ya, kita harus punya kebebasan untuk mengontrol kekuasaan, karena kekuasaan ini selalu korup, ya, selalu ada upaya-upaya untuk tidak akuntabel, ya. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu punya kemampuan untuk membangun politik kartel, ya, di mana akuntabilitas mereka itu hanya bisa dikontrol sebenarnya oleh media dan masyarakat sipil. Nah, jadi yang terjadi ini, panggilannya Febri, adalah intimidasi yang banyak terjadi di Indonesia, dan itu pasti adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap demokrasi, dan wajah dari kekuatan politik elit hari ini yang berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia, yang membuat kita sangat jauh dari bayangan kita adanya masa depan Indonesia yang lebih baik. Apakah itu artinya secara komunikasi dari pihak negara, kita bilang aparat ya, ini sudah gagal terhadap masyarakat dan mahasiswa? Iya, jadi elit politik ini mereka memiliki kepentingan yang sebenarnya bisa menyelamatkan negara ini.
ketika kepentingan itu diarahkan untuk menyelamatkan rakyat. Ya. Jadi, tetapi ketika kepentingan itu hanya digunakan untuk menyelamatkan elit politik aja, kepentingan kelompok mereka aja, parpol aja, ya, kemudian tidak mengapresiasi masyarakat sipil, ya, tidak mengapresiasi mahasiswa, ini adalah sebuah kegagalan memahami posisi sebagai bagian dari kekuatan besar untuk mendorong kemajuan di Indonesia. Maksud saya, pejabat-pejabat publik, ya, elit-elit politik harus menyadari bahwa dalam sejarah kemajuan negara dimanapun di seluruh dunia ini, ya, dalam kemajuan negara di Eropa misalnya, termasuk Jepang, saya lama tinggal di Jepang, itu sebenarnya adalah kontribusi elit mereka. Ya. Jadi sebagian elit mereka itu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan negara mereka. Jadi ada relasi yang positif antara negara, kemudian privat atau swasta, atau pasar, dan rakyat atau buruh, kaum buruh, ya. Nah, relasi tiga ini yang ketika diarahkan untuk membangun Indonesia dia punya skema ideologis, ya, yaitu katakanlah skema yang ideologis yang paling standar dalam kajian ekonomi politik adalah bagaimana membangun sosialisme demokrasi, ya, bagaimana membangun ruang-ruang yang paling besar, ya, untuk berdemokrasi, untuk bersuara, untuk berserikat. Yang kedua, bagaimana membangun ruang yang sangat besar agar rakyat ini sejahtera, ya, demokrasi ekonomi. Nah, kita lihat bahwa pejabat-pejabat publik di negeri ini gagal membangun sebuah komunikasi dan kemudian membangun sebuah posisi, ya, bahwa mereka adalah pejabat publik yang ketika mereka masuk ke dalam ruang publik, mereka wajib untuk dikontrol oleh masyarakat sipil, wajib untuk dikontrol oleh media. Ketika Anda menjadi pejabat, ya, Anda harus siap untuk dikritik oleh rakyat, oleh mahasiswa, oleh masyarakat sipil, karena jabatan Anda adalah jabatan publik. Ketika Anda tidak ingin dikritik, silakan Anda ke hutan, ya. Anda masuk menjadi sufi di masjid-masjid, ya. Anda hidup dengan buku-buku Anda, dengan novel-novel Anda menonton film sebanyak mungkin, seperti sekarang saya lagi nonton filmnya The Vikings, ya. Nah, Anda bisa menonton film sebanyak mungkin, ya, berbagai episode, ya, itu tidak akan dikritik oleh masyarakat karena Anda tidak membawa kepentingan masyarakat. Tapi ketika Anda masuk dalam ruang publik, ya, Anda adalah legislatif, Anda adalah yudikatif, Anda adalah eksekutif, maka mahasiswa, masyarakat sipil wajib hukumnya untuk mengkritik kalian. Dan itu adalah hak asasi manusia yang paling fundamental dalam politik. Bung Tovan, apakah peristiwa seperti ini berpotensi menciptakan chilling effect atau rasa takut bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat begitu? Ya, jadi dalam gerakan politik, dalam gerakan mahasiswa, jadi gerakan mahasiswa ini adalah gerakan politik bagi saya. Jadi gerakan politik yang paling strategis, ya. Di seluruh dunia, saya hanya percaya sama gerakan mahasiswa. Jadi semua gerakan-gerakan itu, perubahan-perubahan besar di dunia ini, itu digerakkan oleh mahasiswa. Ya. Maka Indonesia merdeka karena anak muda, karena mahasiswa. Ya. Di awal abad ke-20 itu, kalau Anda baca buku sejarah, bukunya Reflex, ya, bukunya Tan Malaka, itu hanya anak-anak muda, atau Anda baca bukunya di bawah bendera revolusinya Bung Karno, ya, itu cerita tentang bagaimana mereka memerdekakan Indonesia sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, ya. Bung Hatta belajar politik di negeri di Eropa, ya, itu saat menjadi mahasiswa itu mereka penting, ya, untuk membangun sebuah perubahan. Nah, ada gerakan yang sifatnya reformis, ya, katakanlah gerakan 98, ya, walaupun gerakan ini dihianati oleh elit politik kita, dihianati oleh anak-anak muda aktivis, ya, dan itu wajar dalam politik, tidak ada yang bisa bertahan, ya, sedikit yang bisa bertahan, ya. Kemewahan idealisme itu memang sulit untuk dipertahankan sampai mati, ya. Kita cukup tergoda dengan kursi kekuasaan, dengan kepentingan ekonomi, ya. Nah, itu sangat berat, ya. Tetapi memang reformasi ini gagal karena hari ini diambil alih oleh kekuatan oligarki, kekuatan elit politik yang tidak punya visi membangun Indonesia. Nah, itu gerakan reformasi. Tapi yang gerakan siapa? Itu mahasiswa. Ya. Tapi apakah memberikan rasa takut? Akhirnya membuat chilling effect? Jadi semua gerakan perubahan akan diintimidasi oleh elit politik. Kenapa? Karena elit politik punya kepentingan.
Bahkan mereka memata-matai, mereka spy ya. Kalau Anda baca novel misalnya tetralogi Pulau Buru ya, Anda baca Bumi Manusia, Iya. Jejak Langka ya, Anak Semua Bangsa sampai ke Rumah Kaca. Rumah Kaca itu adalah potret tentang bagaimana kekuatan elit kolonial itu memata-matai para aktivis-aktivis yang mengorganisir rakyat untuk melawan kekuatan kolonial. Sama hari ini. Jadi hari ini rakyat itu dimata-matai. Tidak ada yang selamat. Ya. Kata George Orwell tadi juga di 1984 ya, di novelnya. Kita dimata-matai oleh kekuasaan. Ya. Apalagi sekarang media sosial begitu gampang untuk diakses. Ya. Anda nggak punya ruang privasi sebenarnya kan, Anda udah terakses oleh dunia digital. Ya. Jadi intimidasi itu bagian daripada skenario politik di semua negara, ya, di level nasional, di level lokal, termasuk di Sumatera Barat. Mahasiswa akan diintimidasi oleh politik karena mereka merasa kepentingan mereka terancam dan mereka merasa mereka punya ego. Ya. Satu juga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini adalah egoisme yang konservatif, di mana mereka nggak bisa memisahkan secara rasional ruang privasi dan ruang publik. Ya. Seakan-akan yang dikritik oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, ya, ketika mereka turun berdemonstrasi adalah privasi mereka, ego mereka. Ya. Padahal yang dikritik oleh mereka adalah posisi mereka sebagai pejabat publik. Oke. Ya. Nah, jadi intimidasi itu bagian dari skenario elit untuk mengintimidasi kekuatan-kekuatan yang bisa mengontrol mereka, yaitu gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil termasuk media. Oke. Ajo, menurut Ajo, apakah peristiwa ini berpotensi menciptakan chilling effect atau rasa takut kepada mahasiswa yang untuk menyampaikan kritiknya, yang mana sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 sebenarnya, ya kan? Sangat berpotensi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau saya refleksi terhadap diri saya pribadi, saya adalah orang yang tercipta dari chilling effect tadi gitu. Karena seperti ini, ketika isu ini beredar, itu pasti akan terjadi dua belah persepsi gitu. Yeah. Pertama adalah persepsi dari orang-orang yang akan membangun dan menguatkan, sebagaimana pepatah lama mengatakan, apa yang tidak bisa membunuhmu itu akan menguatkanmu. Atau juga yang melemahkan, membuat rasa takut. Itu biasanya berasal dari mana? Berasal dari orang-orang terdekat kita. Ketika hal-hal tersebut datang membuat traumatik, maka orang-orang terdekat kita akan melakukan pencegahan terhadap kita. Oh udah, gak usah demo-demo, nanti ditangkap kayak si itu. Saya juga pribadi juga seperti itu. Saya cerita sedikit. Dulu orang tua saya juga aktivis. Dia dikriminalisasi dulu. Sampai akhirnya ketika saya masuk kuliah, kakak-kakak saya bilang ini, nanti kalau kuliah jangan demo ya, jangan ikut organisasi ini ya. Ingat dulu yang terjadi sama mama. Itu yang dikatakan kakak saya gitu. Nah itu juga tidak menutup kemungkinan ketika hal ini terjadi sama saudara FR tadi, maka orang tua mahasiswa ini akan mengingat kepada anaknya, kamu janganlah ikut demo-demo, kuliah yang benar saja. Nanti kita dijemput loh sama kejaksaan. Oh nanti kamu akan diberedar seperti ini loh. Dan bahkan itu juga kita tahu bukan hanya pihak kejaksaan yang melakukan gitu, seperti itu. Ketika kawan-kawan mahasiswa juga mendemo kampusnya, itu juga terjadi hal seperti itu, intimidasi, ditutup portalnya, segala macam, dan akhirnya itu akan melemahkan militansi tadi gitu. Nah pasti hal yang terjadi sekarang ini juga akan menyebabkan hal yang itu, memberikan rasa takut dan berefek kepada yang lainnya gitu, dan melemahkan gerakan-gerakan mahasiswa. Lalu seperti apa Ajo prinsip-prinsip hukum yang harus dijaga ketika aparat berinteraksi dengan peserta aksi? Ya, kalau prinsip-prinsip hukum yang harus dijaga oleh aparat yaitu dia tidak boleh melampaui wewenangnya. Dia tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Ya seperti yang kita tahu, ketika aparat, katakanlah aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan, ketika dia melakukan pengamanan, dia tidak boleh melakukan kekerasan. Dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum itu sendiri gitu. Nah, apalagi kejaksaan yang tidak memiliki wewenang untuk menjemput mahasiswa tadi, dia hanya dia hanya memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tindak pidana khusus, dan itu harus berdasarkan instruksi dan dia sebagai penyidiknya gitu. Artinya Kejati ini abuse power? Abuse power pasti. Itu melakukan kewenangan di luar batas. Lagian kita sebagaimana tahu, orang yang memiliki kewenangan pun
juga harus mengikuti prosedural. Apa proseduralnya? Prosedural ada surat perintah tugas, ada surat tugasnya. Dan kalaupun tidak ada surat perintah tugas, tetapi itu di dalam batas kewenangannya. Misalnya contohnya, polisi melakukan razia, penilangan, dia harus ada tugas. Ya. Pun kalau tidak adanya surat tugas dia melakukan penangkapan, itu ada penangkapan insidental, yang mana itu ada wewenangnya berdasarkan undang-undang lalu lintas gitu. Nah, polisi buser-buser melakukan penangkapan, ada surat tugasnya. Ini dijemput dengan pakaian yang atribut yang tidak lengkap, itu tidak ada surat tugas dan juga tidak ada kewenangannya. Negara macam apa ini? Aparat macam apa? Wajah pejabat publik macam apa yang dipertontonkan kepada kita rakyat sipil gitu? Ini makin lama kita ditunjukkan kepada totalitarianisme yang dipertontonkan oleh mereka, apalagi yang terjadi saat ini oleh Kejati itu gitu, kesewenang-wenangan. Sehingga masyarakat sipil ini orang-orang yang tidak dilindungi undang-undang. Apa guna itu profil to protect dan to respect? Untuk menghormati, melindungi dan memenuhi gitu. Oke. Kalau dari Ajo, apakah hal seperti ini pernah terjadi di tempat lain, di daerah lain? Oh, banyak. Banyak. Bahkan Yang dilakukan oleh kejaksaan begitu. kalau untuk kejaksaan, untuk yang kasus mahasiswa ini, saya kalau untuk melihatnya ini hal yang seperti ini, tetapi kasus yang serupa itu sangat banyak. Gitu. Oke. Kalau untuk yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap mahasiswa baru ini gitu. Dan Biasanya kepolisian ya? Ya, biasanya kepolisian, tetapi kejaksaan baru ini. Dan Jadi agak lucu begitu. sangat lucu. Di luar kewenangannya kan gitu. Oke. Nggak mengikuti aturan main gitu. Iya. Tadi kan emang abuse power yang kita lihat Ya. dari Semi sendiri. Bagaimana respon dari kawan-kawan Semi melihat mahasiswa UIN yang FR ini dilakukan penjemputan oleh Kejati? Secara pribadi saya perlu pertegas bahwa saya sendiri tidak takut akan intimidasi. Bahkan saya sendiri di sini ya berpergian ke sini atas suara hati dan juga saya tidak takut dengan intimidasi dalam bentuk apapun. Nah, perlu diketahui juga bahwa saya juga mendapatkan intimidasi langsung ke orang tua. Bahkan saya disuruh lari dari rumah, dari kampung ya, dari kampung supaya menghindari penangkapan tersebut. Namun saya tahu bahwa pesannya jelas, intimidasi terhadap orang tua. Nah, perlu saya pertegas kembali bahwa Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia mengkadar para kadernya selalu mencantumkan, selalu ibaratnya mengatakan seperti ini. Kalau kalian ingin berkarir, kalau kalian ingin mencebur ke dunia peraktivisan ini, kalian harus paham dengan resiko dan jangan sampai sekalipun mundur ataupun takut dengan bentuk intimidasi dan kriminalisasi apapun begitu. Kalau memang ingin mencebur sekalian, jangan tanggung-tanggung begitu. Jangan basah setengah, yang di atas tidak basah, yang di bawah basah begitu. Nah, perlu saya pertegas kembali, saudara FR juga beberapa hari ini bersama saya dan secara mental mereka saudara FR ini sangat kuat gitu. Bahkan saat di dalam ruang Kejati tersebut, saudara FR bahkan setelah kerah bajunya ditarik lah dan dalam bentuk intimidasi apapun lah, dia tidak menangis. Jadi bisa dibilang kami sebagai kader Semi itu kalau berbicara tentang militansi, kami siap menghadapi intimidasi dalam bentuk apapun dan juga kami siap kalau memang orang-orang atau oligarki dan elit politik ini mau mengintimidasi kami siap begitu. Oke. Pernyataannya jelas bahwa kami siap perang, kami siap tempur, kami siap mencebur, dan juga kami siap melawan. Artinya dari Semi sendiri kan kita tahu bahwasanya bentuk intimidasi ini berpotensi menjadi chilling effect, bahwasanya akan ada rasa takut yang muncul, rasa traumatik yang akan menyerang psikologis pada mahasiswa. Nah, di Semi sendiri sudah adakah dualisme begitu? Ada yang ciut barangkali, sebagian juga masih tetap kuat nih mentalnya. Saya rasa dengan hadirnya saya dan juga teman-teman yang sampai saat sekarang ini juga
masih berkeliling Kota Padang ya, Kak. Mhm. Ya, dan juga saya mendapatkan informasi bahwa dari pihak sana itu sudah melakukan patroli untuk mengincar kami begitu, dan juga faktanya bahwa keberadaan kami selalu bisa dideteksi dengan alat pelacak ya. Iya. Mungkin saya sekarang di sini sudah terlacak. Gitu. Namun pesannya jelas dari kami bahwa kami tidak takut intimidasi dalam bentuk apapun. Silakan tangkap kami, silakan kriminalisasi kami, tapi saya pastikan ketika kami tidak mati, kami tetap akan melawan. Dan saya pastikan ketika ada bercak luka ataupun dalam bentuk apapun di tubuh kami pastikan kami akan melakukan visum dan kami akan bawa ke proses hukum lebih lanjut begitu. Tentu pesannya dari kami jelas, kami siap perang, kami siap untuk melawan, dan kami siap untuk diintimidasi. Artinya dari SEMI sendiri tidak ada satu anggota pun yang mengundurkan diri atau mundur dari gerakan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Nah, apakah mahasiswa saat ini merasa kritik semakin sempit di negara ini? Ya, mungkin sudah dari lama ya, kritik di negara ini sangatlah sempit ya, dan bahkan ruang-ruang tersebut ya, bisa dibuktikan dengan kejadian hari ini bahwa pesannya jelas, elit politik itu tidak mau dikritik begitu. Padahal sebenarnya jabatan publik atau berbicara tentang supremasi hukum lah, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun pada kenyataannya sekarang, apalagi sekarang elit politik ini sudah mulai berkoalisi, dan koalisi tersebut menimbulkan bahwa pernyataan, pesannya jelas, bahwa elit politik sekarang itu berkoalisi untuk menjaga kepentingannya dan juga menjaga kepentingan ini supaya tidak bocor ke publik. Nah, hal tersebut bisa mengindikasikan dan menjadi perlawanan bagi gerakan-gerakan mahasiswa yang murni, gerakan-gerakan yang mahasiswa yang menjaga idealismenya sampai sekarang, dan juga gerakan-gerakan rakyat yang seharusnya yang mereka suarakan itu adalah tentang bagaimana Indonesia lebih baik ke depannya, namun dicegat oleh elit politik yang saat ini berkuasa dan juga berkoalisi. Tapi setelah kejadian ini, apakah masih ada bentuk intimidasi lain yang mungkin melalui pihak kampus justru? Oh iya, saya juga sudah membaca berita tentang saudara FR ini, di mana pejabat kampus, bisa dibilang dekannya, mengatakan seperti ini. Ya, itu di luar kewenangan kami menghormati proses hukum yang ada. Saya bantah dong. Proses hukum yang mana yang bisa dilakukan oleh Kejati terhadap hal itu? Dan juga tidak ada mensreanya kok. Toh kalau berbicara tentang pagar tersebut, memang saya sendiri yang menginstruksikan pagar ini harus roboh gitu. Pesannya jelas, saya mau menyampaikan bahwa ini harus viral gitu. Saya disclaimer dulu ya Kak, dan klarifikasi bahwa, dan juga mengkonfirmasi seperti ini. Kami sudah dari 2024 berjuang di Kejati, bahkan itu adalah aksi ke-6 yang kemarin. Saya juga masih, ini kok ada dokumentasinya, itu terjadi pada tanggal 30 Mei 2024, sebelum saya KKN, dan kemarin adalah aksi ke-6. Nah, dan ketika saya mengetahui bahwa dekannya tersebut mengatakan seperti itu, namun keterbalikannya terjadi lagi, bahwa dekan ini mengatakan saudara FR ini akan dipanggil dan juga diproses secara administrasi di kampus. Tentu hal ini ya jadi pertanyaan jadi baru. pertanyaan besar, dan juga saya kan lulusan dari UIN. Korupsi di UIN sampai saat ini baru 3 orang yang tertangkap. Sedangkan pihak yang berkuasa di UIN masih banyak, dan saya punya data begitu. Dan saya siap perang kok. Saya siap perang, saya siap melawan dengan mantan kampus saya itu, dengan pejabat-pejabatnya yang saat sekarang mungkin ya mereka takut ditangkap begitu. Mereka takut ditangkap kejaksaan, makanya mereka bilang begitu. Dan pada akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa orang-orang yang dahulunya keras berlantang bersuara dan sekarang menikmati kekuasaan, takut karena intimidasi seperti tersebut. Dan saya bisa dibilang
menganggap cemen orang-orang yang melakukan hal-hal serupa ini. Apalagi itu kan dekan, dewan kantor yang bertugas sebagai kepala di fakultas. Tentunya saya melihat perbedaan sudut pandang yang ingin disampaikan oleh dekan ini. Pertama, dia mengatakan proses hukum. Proses hukum yang seperti apa yang dia katakan. Dan saya pastikan ketika dia membuat pernyataan tersebut, dia tidak paham akan akar masalahnya dan juga dia tidak paham apa yang lagi viral. Ya mungkin ya biasalah, sudah menikmati kekuasaan juga itu menjadi poin plus bagi dia untuk merasa kedudukannya sekarang adalah sesuatu yang bisa dinikmati sampai hari tua. Dan juga pesan kedua adalah mereka ingin memproses secara administrasi dan juga ingin klarifikasi dari saudara FR ini. Tentu hal yang aneh. Dua hal ini kan tentunya bertabrakan. Pertama pengen proses hukum, kedua pengen klarifikasi dari saudara FR ini dan juga pengen diproses secara administrasi di kampus. Nah, jelas poinnya, jelas pesannya bahwa kampus pada saat ini sudah tidak melindungi ruang-ruang demokrasi tersebut, sudah tidak melindungi ruang-ruang berpendapat tersebut. Bahkan saya juga dulu ketika di kampus saya tersebut ya, Winnie Membonjol, saya salah satu orang yang sangat vokal sekali. Beberapa kali saya demo begitu tentang korupsi dan ya pada kenyataannya saya melakukan aksi pada tahun 2023 yang baru tertangkap pada tahun 2026. Dan itu menurut saya adalah tiga orang ini adalah yang akan menjadi kambing hitam terhadap korupsi di UIN. Sementara pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan tertinggi di UIN saat sekarang ini masih bisa dibilang bisa berkeliaran dengan nyaman begitu. Karena dugaan saya ya tentu ada udang di balik batu. Oke, artinya jika UIN melakukan intimidasi kepada FR dalam hal proses administrasi, seperti apa dukungan SEMI terhadap FR? Oh, kalau misal kader saya ini, kader FR ini sampai DO atau apalah disanksi secara administrasi oleh UIN, saya siap turun kembali sebagai alumni untuk melakukan perlawanan, bahkan kapan perlu sampai habis suara saya gitu. Sampai kerongkongan saya ini terbakar, saya siap mendampingi dia. Saya siap melawan. Dan saya pastikan bahwa saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Sumber dan juga masyarakat rakyat Indonesia terutama, kehadiran saya di sini itu merupakan bentuk bahwa kami siap untuk menghadapi intimidasi dalam bentuk apapun, bahwa kami siap untuk melakukan perperangan. Kapan perlu sampai nyawa saya pun mati, setidaknya nama saya harum, nama saya bersejarah di Indonesia ini. Sebagai orang yang mempertahankan idealisme, sebagai orang yang bersuara, dan sebagai orang yang masih menjaga ruang-ruang berpendapat, ruang-ruang berdemokrasi itu masih hidup, begitu. Oke. Ajo, jika ini benar dilakukan oleh UIN, seperti apa Ajo? Ya, kalau seandainya ini benar dilakukan oleh UIN, ya ini adalah intimidasi ganda gitu. Ya, dan karena seharusnya kampus sebagai ruang akademik, ruang kebebasan pemikiran juga harus melihat ini secara clear gitu. Ya, kalau kita lihat juga dengan kasus yang ada, itu patut juga dilakukan, dicurigai adanya dealan antara UIN dengan kejaksaan ini, dengan kasus korupsi yang sekarang ditangani oleh pihak kejaksaan gitu. Tetapi kampus harusnya melihatnya itu dengan clear, harus memberikan sikap yang jelas bahwa ini apa yang dilakukan oleh kejaksaan adalah perbuatan yang bisa dibilang melanggar hak asasi manusia dan melampaui kewenangannya, sehingga UIN juga tidak boleh harus melakukan sikap-sikap yang justru merampas hak asasi manusia dan melakukan intimidasi juga terhadap saudara FR gitu. Nah, yang menariknya itu adalah kalau seandainya tadi dikatakan dekan sudah mengatakan bahwa akan menghormati proses hukum, artinya kampus itu sendiri tidak memiliki netralitas dan objektivitas di dalam melihat persoalan ini, bahkan tidak tahu akar permasalahannya. Nah, itu yang mesti kita
apa namanya, kita lihat lebih dalam bagaimana para pemegang kekuasaan itu seringkali mereka memberikan pernyataan-pernyataan dan komunikasi publiknya itu sangat buruk dan serampangan gitu. Tidak jelas akar persoalannya apa, tetapi memberikan pernyataan dan klarifikasi apa, dan juga tidak memberikan pandangan yang objektif dalam sebuah permasalahan gitu. Dan kalau dilakukan ya itu sangat kacau. Adanya kekonyolan lagi yang dipertontonkan kepada kita. Ini yang disebut dengan terjadi pada saudara FR, sudah terjatuh, tertimpa tangga, terpijak ciri ayam pula gitu kan. Kan konyol jadinya gitu. Bung Taufan, gimana seharusnya pihak kampus menyikapi hal ini? Ya, jadi kampus ini kalau dalam teori akademik ya, itu adalah biara suci ya, ruang suci untuk berteori, untuk memproduksi ide-ide yang jernih, yang ideal, yang bisa membangun sebuah peradaban. Jadi ada dua mazhab itu biasanya kalau kita belajar posisi kampus ya, universitas sebagai ruang Institusi pendidikan. Ya, pertama adalah pakai pendekatannya siapa penulis Pengkhianatan Intelektual. Ya, jadi menurut penulisnya, jadi kampus ini harus menjadi biara suci, tempatnya orang-orang suci, ya orang-orang yang bersih untuk membicarakan ide-ide. Ya. Tapi kemudian kalau orangnya korupsi, rusaklah peradaban sebuah bangsa. Ya. Nah, ada mazhab yang lebih melihat memang orang-orang kampus harus keluar untuk menjadi bagian daripada perubahan. Tapi ketika kampus sekali lagi bagian daripada korupsi, bagaimana dia bisa melakukan perubahan? Nah, jadi dalam ekonomi politik Indonesia ada istilah yang sangat teoritis ya, bahwa ada relasi atau keterkaitan atau irisan, interseksi antara satu elit dengan elit yang lain, ya, dari level lokal sampai level nasional. Misalnya keterkaitan antara elit-elit yang ada di kampus, ya, dengan elit-elit yang ada di yudikatif, penegak hukum, ya, yang ada di ruang hukum. Nah, mereka menjadi bagian daripada rubuhnya surau kami, ya, rubuhnya surau Indonesia, ya. Jadi the rule of law ini adalah aspek yang paling penting dalam sebuah kajian demokrasi. Jadi kita moderat aja lah. Kalau kita nggak mau terlalu radikal, ya, katakanlah membakar di neraka jahanam paling bawah para elit politik kita yang korup, ya. Nah, kita moderat aja. Ayo kita sama-sama konsensus bangun the rule of law, ya. Gimana caranya membangun the rule of law? Ya, kampus harus benar, ya. Para orang-orang yang menangani hukum sampai yang menjaga hukum, ya, kejaksaan, kemudian polisi, ya, itu kemudian harus benar-benar menghormati hukum, ya, dan tidak malah membangun aliansi buruk, ya, kolusi, ya, untuk kemudian mengekang masyarakat sipil, mengekang mahasiswa. Tapi poinnya adalah kampus itu seharusnya bersih, ya, kemudian juga menjadi bagian daripada perubahan, mendukung gerakan-gerakan mahasiswa yang ingin menegakkan nilai-nilai yang benar, seperti anti korupsi misalnya. Oke. Ajo, apa rekomendasi dari PBHI terkait kesalahpahaman ataupun mungkin konflik antara aparat dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi ini? Dan kalau kesalahpahaman mungkin kita baru berasumsi karena kalau dilihat memang ada perbedaan antara dialog dengan intimidasi tadi begitu. Tapi dari PBHI apa rekomendasinya, Ya, Ajo? kalau rekomendasi saya gini aja. Pihak kejaksaan tidak usah lah memperpanjang masalah ini dengan terus melakukan cuci tangan atau klarifikasi. Udah gentle aja. Orang kok kalian menangkap orang-orang kasus korupsi, menyuruh orang untuk gentle mengakui, kenapa kalian tidak mau introspeksi diri sendiri, mengakui kesalahan kalian bahwa telah melakukan hal-hal yang di luar prosedural. Terlebih lah apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kan juga beredar katanya bahwa ini mahasiswa demo bayaran di dalam klarifikasi beredar. Ya terlebih lah, terlepas dari hal seperti itu. Yang jelas adalah bahwa apa yang dilakukan itu sudah salah, melampaui kewenangan dan tidak sesuai aturan main atau prosedural. Ya udah akui saja ke depan publik.
bahwa oh kami telah salah melakukan intimidasi ini. Ya, sekali berbesar hati lah para penguasa ini. Kenapa harus terus melakukan disinformasi, mencoba melakukan cuci tangan, terus membuat klarifikasi. Kenapa masyarakat diajarkan dan dipaksa untuk jujur, harus memiliki integritas, tapi kalian sendiri tidak mempertontonkan nilai-nilai yang mencerminkan integritas itu sendiri. Ya kalau seandainya tadi juga dikatakan mahasiswa itu demo bayaran, itu terlepas bukan kewenangan kalian. Terserahlah itu bagaimana juga mahasiswa dengan gerakannya, bagaimana dengan permainan-permainan yang ada di gerakannya, di basisnya, terserah. Tetapi kejelasan kalian adalah ketika kalian memangku kebijakan, kalian dikritik, kalian harusnya dikritik. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan atau sikap-sikap yang melanggar HAM, yang merampas hak-hak asasi manusia dan melakukan pembungkaman, itu yang jelas gitu. Jadi rekomendasi udah sampaikan di depan publik. Kami pihak kejaksaan telah memaklumi hal ini dan kami minta maaf kalau memang ada kesalahan yang terjadi gitu. Dan maafkan juga kegaduhan atas kelebihan kami yang melaporkan hanya gara-gara pagar gitu. Ya terserah lah gitu. Yang penting kalian harus gentle gitu. Kenapa mahasiswa dipaksa gentle dengan mengakui demo bayaran di dalam surat pernyataan tersebut, sedangkan kalian tidak gentle bahwa melakukan hal yang melanggar gitu. Itu aja rekomendasinya. Masa salah satu dari penegak hukum tidak memiliki integritas gitu. Tapi dari PBHI seperti apa bentuk perlindungan ataupun langkah hukum yang mungkin kira-kira bisa diambil oleh mahasiswa? Ya, kemarin ini gini, sedikit. Waktu kejadian itu, ketika saudara FR ditangkap, saya ditelepon oleh salah satu rekan dari PBHI, ditelepon, Bang, saya sekarang di Kejati, bisa nggak ini untuk mendampingi mahasiswa yang ditangkap oleh pihak Kejati? Oh, oke, saya OTW itu. Terus gimana kita bikinkan surat kuasa? Nah, kami sendiri pun kalau seandainya mengalami hal seperti itu, apalagi PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, itu juga terfokus kepada masalah HAM-nya gitu. Makanya kalau memang itu ada bentuk pelanggaran HAM, kami pun PBHI siap untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi terhadap orang-orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Tapi sejauh ini seperti apa langkah yang diambil oleh PBHI? Sejauh ini langkah yang sudah diambil ya mengkampanyekan. Mengkampanyekan, contoh salah satu mengkampanyekan itu juga kalau kemarin teman saya sudah diundang ke Padang TV untuk memberikan analisis dan penjelasan tersebut, dan juga saya berada di sini adalah salah satu langkah mengkampanyekan bahwa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah hal yang salah. Tetapi kalau untuk proses hukum nanti tergantung dari prinsipal sendiri, apakah saudara FR mau minta bantuan pendampingan hukum kepada PBHI atau tidak, itu tergantung prinsipal. Oke. Dari Semi kepada aparat penegak hukum ini dan pemerintah terkait lah kebebasan berekspresi mahasiswa, apa pesannya? Saya rasa dengan kejadian kemarin dan bagaimana saudara FR menanggapinya dengan santai ya sebenarnya. Kami sebagai mahasiswa ingin memperlihatkan kepada elit-elit politik dan juga para penguasa dan aparat yang sekarang berkuasa ya di Indonesia, bahwa kami sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang yang kemarin melakukan aksi demonstrasi dan juga sebagai rekan-rekan dari saudara saya yang sudah ditangkap ya, kami terbuka kok, kami legowo dengan apa yang Anda lakukan. Kami bisa memberikan bisa memaafkan kalian gitu. Saya ingin mengajarkan sebenarnya bagaimana menjadi seseorang yang bisa legowo, bagaimana bisa menjadi orang yang sabar, bagaimana orang yang bisa memaafkan orang lain atas kesalahannya. Tentunya ini adalah merupakan bentuk sikap besar kami dan juga kerendahan hati kami bahwa kami siap memaafkan. Namun tentunya kami juga tidak ingin, terutama ya dari pihak Kejati, nantinya mencederai lagi, nantinya melakukan penangkapan lagi, mengintimidasi kami lagi gitu. Kami siap sebenarnya, cuman ayolah kita pertontonkan bagaimana menjadi seorang pejabat, bagaimana menjadi seorang aparat yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya bersuara
dan yang seharusnya legowo begitu. Dan tentunya kami ingin mengkampanyekan hal tersebut. Kami, Saudara Ever sendiri ya, sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejati tersebut memang intimidasi. Namun, dia sendiri menyatakan sikap bahwa dia siap kok untuk Turun lagi ke lapangan? boleh begitu. Dan juga pernyataan surat dari Kejati tersebut tidak sah secara hukum. Namun, kami kan ingin Kejati Sumber ini meminta maaf begitu Oke. terhadap apa yang telah dilakukannya. Ketika Kejati Sumber tidak ingin meminta maaf, ayo kita proses secara hukum. Tentang pagar, terutama ya, Mbak Kak, tentang pagar tersebut yang kami robohkan, kan tadi sudah saya bilang, memang target saya adalah viral, karena luapan emosional tadi yang sudah tertimbun selama 2 tahun, dan juga kami tidak mendapatkan jawaban yang konkret terhadap permasalahan dan berbagai kasus-kasus yang telah kami bawa selama 5 demo sebelumnya dari tahun 2024, tentunya kami memuncak secara emosional. Dan kami memang menargetkan bahwa ini viral dahulu, terlepaslah dari pro kontra masyarakat. Namun, saya pastikan tidak ada mensrea di dalamnya, tidak ada niat jahat. Bahkan Kak Febri, pada saat aksi kemarin, saya bebas kok berkeliling ke dalam kantor Kejati Sumber, bahkan saya berorasi di dalamnya. Dan saya lewat kok di samping-samping polisi, meliuk-liuk kok gitu. Dan bahkan saya ini kok naik ke atas pagarnya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum kita pada saat hari ini. Bagaimana mereka telah mencederai hukum tersebut. Dan berbicara tentang supremasi hukum di Indonesia, sebenarnya Kak, apa yang telah dilakukan oleh Kejati Sumber, ini berbicara tentang perginya ke ekonomi ya. Saya sangat mengamati tentang ekonomi di Indonesia juga. Investor-investor dari luar tidak akan mau berinvestasi ketika supremasi hukum itu tidak ditegakkan. Apalagi kalau misalnya sampai kasus ini ke dalam isu nasional, tentu investor tersebut bakal lari. Itulah mengapa kurs rupiah pada saat hari ini menyentuh 18.150 rupiah per 1 US dollar, dan juga IHSG hancur sampai 5.000 gitu. Oke, berarti itu pesan-pesan dari agent of change hari ini kepada aparat penegak hukum dan pemerintah terkait. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Makasih Bung, makasih Ajo, dan makasih Zikri. Dunsana Info Sumber, peristiwa yang menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa hubungan antara gerakan mahasiswa dan institusi negara masih menjadi isu penting dalam demokrasi kita. Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan dan versi yang berkembang, satu hal yang harus dijaga bersama adalah ruang dialog, kebebasan berpendapat, serta penghormatan terhadap hukum dan hak-hak warga negara. Mahasiswa memiliki peran sebagai penyambung aspirasi masyarakat, sementara negara memiliki kewajiban memastikan setiap hak demokratis dapat dijalankan secara aman dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir hari ini, pandangan dan diskusi yang mencerahkan. Sampai bertemu di peta isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Peggy. Bung.